Ya, teman-teman, mari kita ucapkan bahwa kebaktian ini boleh terjadi karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Teman-teman, sebentar kita akan mengikuti ibadah resyut pada hari Minggu ini, minggu kelima dari bulan Mei. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu. Engkau telah memberkati kami ya Bapak sampai hari ini, sampai di penghujung Mei ini ya Bapak. Bapak, kami ingin mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Kiranya Engkau berkati ya Bapak. Hati kami, Engkau persiapkan hati kami, Engkau sucikan, Engkau kuduskan kami ya Bapak. Supaya kami layak untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapak. Engkau kuasai hati kami ya Bapak, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau katakan pada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mempersiapkan hati kita lebih dalam lagi, kita mau pujikan sujud di altarnya. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya.
terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mukjizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita tundukkan kepala kita mau sekali lagi hadiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau sadari bahwa hidup kita sungguh berharga buat Tuhan. Kita semua sungguh berharga di mata Tuhan. Apapun kondisi kita sekarang, apapun yang kita alami sekarang, kita mau yakini, kita mau percaya bahwa Tuhan selalu memandang kita sebagai sesuatu yang sangat berharga. Kita mau siapkan hati kita dengan menyanyikan berharga di matamu. Kita mau katakan, dan bila malamku, dan bila malamku gelap tak berbintang, hanya Engkaulah pelitaku, menerangi jalanku. Walau ku terjatuh, hilang dan tersesat, namun tetap Kau memandangku berharga di matamu. Oh, maka jiwaku menyembah Kau, penebus mulia. Darah anak domba, kudus dan perkasa, maka jiwaku menyembah Kau, penebus mulia. Darah yang tercurah, bukti kasih termegah, jadikan ku berharga. Walau ku terjatuh, hilang dan tersesat, namun tetap Kau
Kau jadikanku berharga. Oh, maka jiwaku menyembah. Kau penebus mulia, darah anak domba, kudus dan perkasa. Maka jiwaku menyembah. Kau penebus mulia, darah yang tercurah, bukti kasih termegah. Jadikan ku berharga, jadikan ku berharga. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau minta ampun atas segala dosa, segala kesalahan yang telah kami perbuat ya Bapa. Yang seringkali membuat-Mu sedih, membuat-Mu kecewa. Kami yang dalam keseharian kami mungkin lupa untuk menjalankan perintah-Mu. Apa yang Kau mau dalam hidup kami tidak lakukan. Justru kami menuruti apa yang kita mau sendiri. Bapa, inilah kesungguhan hati kami ya Bapa untuk meminta pengampunan dosa dari Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau berkati, Engkau berikan hikmat bagi kami ya Bapa, supaya kami boleh memperbaiki diri kami, supaya kami boleh terus dan terus menjadi pribadi yang lebih dan lebih lagi ya Bapa. Dan kami percaya kami boleh semakin hari semakin menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau dengarkan berita anugerah yang terambil dari Roma 3 ayat 23-26. Saya bacakan untuk teman-teman semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar-benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, shalom teman-teman buat teman-teman semua yang sedang menonton langsung ya. Ya, shalom teman-teman buat teman-teman semua yang sedang mengikuti ibadah online Resyut di minggu kelima di bulan Mei ini. Ya, hari ini kita memperingati Minggu Trinitas, dan kita hari ini dilayani oleh Pendeta Andreas Daud dengan tema Kenali Dirimu. Untuk tema kali ini mengenai kenali dirimu, di bulan ini kita memang benar-benar belajar ya dari minggu pertama sampai minggu yang terakhir ini tentang tentang siapa diri kita, siapa tujuan kita untuk menjadi terang. Dan di hari ini, khusus hari ini kita mau belajar mengenai kita sendiri, mengenali diri kita sendiri, siapa sih kita.
Kalau boleh dianalogikan, kita ini sebagai lampu. Kalau misalnya lampu itu kan jenisnya ada macam-macam nih, ada yang LED, ada yang neon dan sebagainya. Dan setiap lampu ini punya fungsinya masing-masing, punya kegunaannya masing-masing. So itu sama dengan kehidupan kita sebenarnya. Apakah kita seperti lampu yang menyala seperti apa, di tempat seperti apa, kita harus kenali dulu diri kita sendiri. Baru kita bisa bersinar terang buat Tuhan, buat kemuliaan Tuhan melalui apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan Jadi Sepertimu. Percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu.
Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa hari ini kita berada di minggu terakhir bulan Mei. Sebuah perjalanan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan pada hari ini kalau kita boleh beribadah lagi, kita percaya karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya undang kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami datang merendahkan diri ke hadapan-Mu Tuhan, mempersiapkan hati sanubari untuk menyambut pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui firman-Mu ini kami makin dikuatkan, diteguhkan untuk boleh terus berjalan bersama Engkau. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh menikmati firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, saya undang kita membuka kitab Mazmur pasal yang 139. Kita membaca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Walaupun dalam perenungannya kita akan merenungkan semua ayat itu. Mazmur 139 ayat pertama sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagiku dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sedemikian jauh bagian firman Tuhan yang boleh kita baca. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan menggumulkan sebuah tema, kenali dirimu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Aristoteles pernah berkata sebuah kalimat pendek, mengenal diri sendiri adalah awal semua kearifan. Saudara, pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya mengenal diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri berarti kita menuju kepada kehidupan yang lebih arif. Nah, tapi saudara-saudaraku, pernahkah kita berpikir seberapa baik kita mengenal diri kita? Ya, keadaan hidup ini seringkali mempengaruhi pengenalan diri kita, saudara. Jalan yang rata, ada ungkapan, jalan yang rata tidak selalu aman. Mengapa saya katakan demikian? Kenyamanan dan kelancaran hidup, seperti studi kita baik saja, pekerjaan berjalan baik, karir, pertemanan, keluarga dan pelayanan kita berjalan dengan baik. Kita senang dengan keadaan itu. Tetapi hati-hati saudaraku. Ya, di dalam sebuah pernyataan menurut penelitian ini ya, kecelakaan itu lebih rawan terjadi di jalan yang mulus atau jalan tol. Betul tidak saudara? Karena ketika kita melewati jalan tol, kita mengendari kendaraan, kita seringkali menikmati jalan yang lurus itu saja. Tetapi kita lupa untuk berhati-hati. Nah, begitu juga dengan kehidupan yang rutin saudara. Rutinitas yang normal, yang berjalan baik, itu seringkali membuat kita terlena. Bahkan kehidupan ini terasa monoton dan tidak ada tantangan di sana.
Nah, di dalam kondisi seperti itu seringkali kita lupa mengaitkan hidup kita dengan Tuhan, saudara. Keterlenaan dalam kenyamanan hidup dapat melemahkan kepekaan kita untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Nah, itulah saya mau mengajak kita benar-benar memperhatikan apa yang diungkapkan oleh pemazmur Daud di bagian ini. Kalau kita perhatikan judul perikop ini, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Saudara, bagian ini sangat luar biasa. Mau mengajak kita untuk boleh berpikir tidak seperti yang saya ungkapkan di bawah ini. Berpikir kalau aku sudah mengenal diri dan Tuhan dengan baik, maka semuanya sudah baik. Saudara, kita lupa bertanya sampai sejauh mana kita mengenal Tuhan. Itu yang paling penting, ya. Maka Amsal pernah mengingatkan kepada kita, Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Pemahaman ini begini, saudara. Ada orang yang ketika menjalani hidup dengan lancar, dengan baik, dan seterusnya, dia itu memikirkan di depannya sana sudah luar biasa, nyaman begitu. Tetapi justru ketika dia berada di titik di mana dia berkata bahwa aku sudah mengenal diriku dengan baik, sudah mengenal Tuhan dengan baik, disitulah bahaya yang bisa mengancam. Sehingga ujungnya bisa menuju kepada maut. Kenapa? Karena kita terlena dengan keadaan itu, lalu kita melupakan untuk menghubungkan hidup kita senantiasa, merelasikan hidup kita senantiasa dengan Tuhan. Bahkan kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita lewati dengan baik itu adalah karena campur tangan Tuhan. Itu sebabnya di dalam bagian pemazmur ini kita mau melihat Mazmur 193 ini, saudara, 139 sorry ya. Mazmur 193 ayat 1 sampai 24 ini, saudara, merupakan kalau para cendekiawan Yahudi mengatakan bahwa Mazmur 139 ini adalah Mazmur terunggul dari Mazmur-Mazmur Daud yang lain. Saya mengatakan ini, memang saya mengetahui bahwa para cendekiawan Yahudi menganggap Mazmur 139 ini demikian. Walaupun kita tidak boleh mengatakan Mazmur yang lain tidak baik begitu. Tapi ini merupakan sebuah keunggulan dari Mazmur-Mazmur yang lainnya. Mengapa demikian, saudara? Ini merupakan doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Saudara, dari Mazmur 139 ini kita memperhatikan bahwa ini merupakan perenungan teologis berdasarkan keintiman dan pengalaman perjalanan bersama Tuhan. Pengalaman perjalanan pemazmur bersama Tuhan. Dan di Mazmur 139 ini juga merupakan perenungan teologis yang mengekspresikan pemahaman pemazmur tentang siapa Allah dalam hidupnya. Saudara, kita perhatikan ayat 1 sampai 6 itu pemahaman pemazmur tentang Allah adalah Maha Tahu. Kemudian ayat 7 sampai 12 Allah adalah Maha Hadir. Kemudian ayat 13 sampai 16 Allah adalah Maha Kuasa. Dan yang kemudian ayat 17 sampai 18, Allah itu terlalu ajaib di dalam diri pemazmur. Ketika dia menghayati semuanya itu, maka di dalam dirinya ada sebuah kerinduan untuk terus mengenal Allah, terus mengenal Allah. Wah, luar biasa. Kalau kita memiliki penghayatan seperti pemazmur ini, saudaraku, sekalipun kehidupan kita berada di jalan tol, semuanya lancar, studi lancar, pekerjaan lancar, pertemanan lancar, dan lain sebagainya lancar, kita tetap memiliki kerinduan seperti pemazmur untuk memahami siapa Allah dalam hidupnya. Sehingga di dalam doa ini kita perhatikan, dia sangat mengagungkan Allah. Di dalam penghayatan teologis Allah itu luar biasa. Tetapi di sana juga dia mengatakan Allah itu terlalu ajaib. Ketika dia mengatakan terlalu ajaib, berarti dia mengkaitkan dengan pikirannya yang terbatas. Sehingga dia berkata seolah-olah aku akan ingin terus mengenal Allah. Ingin terus mengenal Allah di dalam hidupnya. Bagaimana caranya dia mengenal Allah terus dalam hidupnya? Saudara, kalau kita perhatikan ayat 1 sampai 18 itu bisa disimpulkan menjadi sebuah kalimat yang saya sebutkan di sana. Bahwa dia membangun intimasi dan pengalaman berjalan bersama Tuhan. Itu adalah menjadi kunci untuk mengenal Allah dengan baik. Saudaraku, dari bagian ini saya mau mengajak kita. Sebaik apa, sehebat apa, semulus apa perjalanan hidup kita, jangan pernah berhenti membangun intimasi dan pengalaman berjalan bersama Allah. Karena itu kunci untuk kita mengenal siapa Allah sebenarnya di dalam hidup kita. Dan itulah yang dilakukan oleh pemazmur, saudaraku. Sehingga saya membuat sebuah kalimat, pengenalan akan Tuhan dengan baik akan membuat kita semakin mengenal diri kita dengan baik, saudara. Saya mau katakan,
Ketika kita tahu siapa diri kita kemudian mengaitkan, saya seperti ini karena keajaiban Tuhan. Saya bisa melewati hidup seperti ini karena keajaiban Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Sehingga kita kemudian semakin kagum, semakin sujud, semakin tunduk kepada Allah. Kita tidak ingin sedikit pun terpisah hubungannya dengan Allah. Malah kita ingin terus membangun intimasi dengan Allah. Kita mensyukuri segala yang ada, dan semakin mensyukuri apa yang ada dalam diri kita, kita semakin membangun intimasi dengan Allah, semakin mau berjalan terus dengan Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh pemazmur dalam hidupnya, saudara. Kondisi dia mulai baik, dia mulai memimpin dengan luar biasa, dia menaikkan doa syukur, dia mengagungkan Allah, sehingga dia mulai membangun intimasinya lebih dalam lagi dengan Allah. Saudara, saya mau katakan, hari-hari ini keadaan kita mulai lebih baik. Saya yakin studi saudara mulai lebih baik. Pekerjaan saudara mulai lebih baik. Karir juga mulai berjalan dengan baik. Pertemanan, pelayanan mulai berjalan dengan baik. Jangan pernah terlena dengan keadaan itu. Jangan karena semuanya sudah baik lalu kita lupa berintimasi lagi dengan Tuhan. Lalu kita lupa berjalan bersama dengan Tuhan. Tahu tidak, saudara? Kita harus mencontohi pemazmur ini. Semakin baik keadaan hidupnya, dia semakin intim dengan Tuhan. Oh, haleluya. Ini perlu kita teladani dalam hidup kita. Kemudian yang berikut kita perhatikan, saudara. Apa yang dia lakukan supaya dia lebih mengenal siapa dirinya, dan kemudian makin lagi mengenal Allah. Dia berketetapan untuk berpihak pada Tuhan dan berani menentang kefasikan. Wah, ini luar biasa. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-19 sampai ke-22, seperti itu ekstrim sekali ya. Di sana dikatakan, sekiranya engkau mematikan orang-orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan seterusnya. Kalimatnya seperti ekstrim, saudara. Tapi itu bagian dari teologis imannya yang bernilai teologis di dalam pemazmur. Dia berketetapan untuk tetap berpihak kepada Allah di tengah banyaknya orang-orang yang menentang Allah atau membenci dia. Dia tidak sedikit pun terpengaruh di sana, saudara. Ini yang luar biasa. Saudara, banyak orang ketika jalannya mulus, lalu kemudian ada orang berkata, itu karena kemampuanmu loh, karena kehebatanmu loh. Lalu mulai bangga, saudara. Mulai berkata, wah ya benar, aku hebat. Hari ini saya mau mengatakan, ketika kita mendapatkan masukan atau informasi atau pengaruh yang demikian, kita harus berani berketetapan. Oh tidak, semuanya ini karena Tuhan yang berpihak kepada saya. Semuanya ini karena Allah yang dekat dengan hidup saya. Semuanya ini karena kemurahan Allah. Kalau ada orang yang kemudian berkata, kalau perjalanan hidupnya sudah mulai lebih baik, lebih aman, lebih nyaman, lalu mulai berkata, karena aku, itu saudara sedang menentang Allah. Dan pemazmur tidak mau berada di posisi seperti itu. Pemazmur justru berkata, aku boleh lebih baik dari yang dahulu, itu semua karena Allah. Itu sebabnya ketika ada orang yang mencela Allah, dia menentangnya luar biasa, saudara. Nah, dalam situasi yang normal, nyaman, maupun susah, ataupun senang, pemazmur tetap berpihak kepada Tuhan yang dia ikuti, yang dia percaya. Dia tidak mau mengikuti jalan yang membinasakan, tetapi dia tetap mengikuti jalan yang membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Jalan menuju ke surga, jalan menuju kebahagiaan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dilakukan oleh pemazmur, saudara-saudaraku. Sehingga sebuah kalimat ini saya ingin mengatakan, untuk terus bersinar dibutuhkan keberanian menolak kefasikan dan memilih berpihak kepada Tuhan. Apa kefasikan itu, saudara? Kefasikan itu adalah segala sesuatu yang bernilai jahat, segala sesuatu yang bernilai perbuatan tidak baik, tidak peduli terhadap perintah Tuhan, buruk, kelakuan jahat, berdosa, itulah fasik. Orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengamalkan perintah-perintahnya, itu fasik, saudara. Bahkan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Pemazmur tidak mau berpihak kepada bagian itu. Dia tetap berpihak kepada Allah. Karena dia tahu Allah lah sumber kekuatannya, Allah lah sumber pertolongannya, Allah lah yang membuat dia bisa menjadi baik, bisa menjadi hebat, bisa memimpin bangsa Israel dengan luar biasa. Hanya Allah. Pada hari ini saya mau mengatakan,
Allah lah yang membuat kita makin hari makin baik. Baik di dalam kehidupan kita seharian, baik dalam pergaulan kita, pelayanan kita, karir kita, pekerjaan dan studi kita. Allah yang membuatnya semakin baik. Maka kalau kita mulai berpikir itu karena aku, saya mengatakan kita mulai masuk pada pihak kefasikan, saudara. Dan itu dibenci oleh Allah. Mari kita belajar dari pemazmur untuk hal itu. Yang berikutnya dikatakan di sana, ada sikap rendah hati dan terbuka kepada Tuhan. Oh saudara, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Apa arti pernyataan doa pemazmur seperti ini? Syair yang begitu dalam, begitu tinggi nilainya ini. Ini mau menunjukkan sikap rendah hati dan keterbukaannya, transparannya di hadapan Allah. Siapakah aku ini? Tetapi dia tetap minta Tuhan untuk boleh mengkoreksi, boleh mengkritisi, boleh memimpin, menuntun hidupnya. Wah, orang sekelas Daud, pemazmur yang luar biasa, masih meminta Tuhan untuk menyelidiki hati pikirannya, masih meminta Tuhan untuk menuntun hidupnya. Apalagi kita, saudara. Jangan pernah kita berpikir kita sudah baik lalu kita mau mencoba menjauh daripada Tuhan atau tidak membutuhkan Tuhan. Ada dua model kerohanian yang dibangun oleh banyak orang yang mengatakan dirinya percaya, saudara, dalam tanda petik. Yang pertama, playing God spiritualitas. Ini menunjukkan bahwa kerohanian yang bermain peran sebagai Allah. Apa maksudnya, saudara? Merasa diri bisa benar, bisa baik seperti Tuhan. Ya, ada banyak orang seperti itu, merasa sangat rohani dan lain sebagainya. Lalu di baliknya itu seakan-akan menganggap aku sudah sama seperti Tuhan. Jadi aku gak butuh Tuhan lagi. Kerohanian semacam ini bahaya. Yang kedua, now and then spirituality. Dulu intim bersama Tuhan dan sekarang tidak perlu lagi karena sudah bisa sendiri. Ini bahaya besar. Ada banyak orang yang sudah banyak membaca firman Tuhan, sudah banyak mendengar khotbah, sudah melayani Tuhan dan lain sebagainya. Lalu kemudian berpikir bahwa saya sudah bisa, saya sudah tahu, saya sudah pernah baca, saya nggak perlu lagi. Saya bisa berjalan sendiri. Ini bahaya sekali. Kerohaniannya sekarang dan dulu itu berbeda sekali. Saudaraku, kita tidak begitu. Kita tidak begitu. Walaupun kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, sudah mendengar khotbah, sudah melayani Tuhan, sudah membaca firman Tuhan, tapi kita tetap harus berjalan bersama Tuhan. Jadi kedua-duanya tidak benar. Mengenal diri dimulai dari mengenal Tuhan dan terus mengenal Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur dalam hidupnya. Mengenal Tuhan dengan benar, yaitu intim dengan Tuhan dan berpihak pada Tuhan dan terbuka bagi Tuhan. Itulah kunci untuk mengenal Tuhan. Karena ketika kita sudah melakukan itu, maka kita akan mengenal, oh siapa diriku ini. Diriku tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang luar biasa. Kehebatan, kebaikan, bahkan segala sesuatu berjalan lancar, itu dalam diriku, itu karena Tuhan, bukan karena aku. Oleh sebab itu aku harus berkomitmen untuk terus-menerus mengenal Tuhan, terus-menerus intim dan berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Kalau kita membaca dengan teliti apa yang dicatatnya di dalam Mazmur 139 ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini saya mau mengajak setiap kita membangun spiritualitas dalam pengenalan dengan Tuhan itu bukan sekedar karena kita sudah tahu firman Tuhan, baca firman Tuhan, melayani Tuhan. Oh tidak, saudara. Itu hanya bonus ketika kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu adalah terus-menerus membangun intimasi dengan Tuhan, terus-menerus berjalan bersama Tuhan, dan yang terpenting adalah kita mulai terus berani berpihak kepada Tuhan ketimbang berpihak kepada segala sesuatu yang bisa menggoda kita untuk menjauhkan diri daripada Tuhan, untuk terlena sehingga kita lupa mengaitkan hidup kita, mengaitkan segala peristiwa dalam hidup kita dengan karya Tuhan. Dan yang paling penting adalah terbukalah kepada Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Selidiki aku. Saudara, Tuhan menyelidiki kita itu ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan dengan benar. Ketika kita mendengar khotbah. Khotbah
Pembacaan firman Tuhan, perenungan itu bisa menjadi alat Tuhan untuk mengkritisi kehidupan kita, untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk meluruskan jalan kita, untuk kembali kepada track yang benar, yaitu intim dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, seterusnya dan seterusnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Dan mari kita meneladani hal itu, saudara-saudaraku, supaya kita tidak terlena ketika keadaan kita mulai baik, kita lupa dengan Tuhan. Hati-hati, saudara. Justru di dalam keadaan yang baiklah kita makin bersyukur kepada Tuhan, makin membangun intimasi dengan Tuhan, makin mau berjalan dengan Tuhan. Jangan boleh menjauh daripada Tuhan. Hari ini saya mau katakan, mengenal diri kita sendiri adalah melalui intimasi dengan Tuhan, melalui berjalan dengan Tuhan. Hanya itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Selamat membangun intimasi dan berjalan bersama dengan Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak bisa diselami oleh akal pikiran kami. Tetapi kami mau membuka diri terus-menerus supaya Engkau yang menyelidiki, mengkritisi apa yang ada dalam batin kami. Manakala kami mulai serong, Tuhan tolonglah luruskan jalan kami. Manakala kami mulai terlena dengan keadaan kami yang sudah jauh lebih baik, tolonglah kami agar kami kembali ke jalan-Mu ya Tuhan, kembali kepada sisi-Mu, dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau seperti yang diteladankan oleh pemazmur ini kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah memohon dan berdoa. Haleluya. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama saudara-saudara kita masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus saat ini kami datang ke hadapan-Mu, merendahkan diri kami untuk memohon pertolongan Engkau Tuhan di dalam syafaat kami. Saat ini kami mau berdoa untuk persiapan rekan-rekan pemuda GKI Residen Sudirman dan siapapun yang menyaksikan program ini. Di dalam mempersiapkan masa depan mereka, mempersiapkan karir mereka, pendidikan dan pasangan hidup mereka Tuhan. Tolong Tuhan Engkau dampingi mereka senantiasa. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri Tuhan. Jangan biarkan mereka mencari sendiri. Jangan biarkan mereka berupaya sendiri Tuhan. Tetapi kiranya Roh-Mu yang kudus, yang luar biasa, yang tidak terselami oleh akal pikiran manusia itu yang mendampingi, membimbing, menuntun rekan-rekan pemuda ini untuk boleh mempersiapkan masa depan mereka. Ketika mereka menggumulkan pasangan hidup mereka, jangan biarkan mereka bergumul sendiri ya Tuhan, tetapi dampingi mereka sehingga mereka boleh bergumul dalam kekudusan. Dan disitulah Tuhan akan menjawab pergumulan mereka. Tuhan berkati juga kebersamaan pemuda di dalam pelayanan, khususnya pemuda GKI Residen Sudirman. Engkau tolong mereka Tuhan yang sudah aktif melayani bersama. Engkau tambahkan kecintaan, keaktifan kepada mereka untuk berbagian, mengambil bagian pelayanan di Komisi Pemuda GKI Resut ya Tuhan. Yang belum aktif Tuhan, Engkau gerakkan hati mereka supaya mereka juga boleh mengambil bagian dan aktif melayani di Komisi Pemuda ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk masa depan mereka, khususnya untuk meniti karir mereka. Tuhan yang tuntun perjalanan mereka.
Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan keberhasilan kepada mereka, ingatkan juga mereka untuk tetap terus bersyukur kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Juga kami bersyukur untuk anak-anak pemuda yang hari ini ambil bahagian dalam pelayanan. Engkau berkati mereka Tuhan, agar di masa-masa mendatang mereka semakin cinta, semakin rindu, semakin baik memberikan terbaik untuk Tuhan dalam pelayanan mereka. Inilah harapan doa sembahyang kami Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sudah saatnya kita memberikan persembahan kita. Ayat persembahan hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Ini bunyinya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita memberikan persembahan kita melalui rekening yang tertera di layar dan QR Code, kita mau pujikan Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Oh terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami ya Bapak, sehingga kami semua boleh memberikan persembahan kami pada hari ini ya Bapak. Berapapun nilainya ya Bapak, kiranya persembahan ini boleh harum di hadapan-Mu ya Bapak, supaya nama-Mu dimuliakan ya Bapak lewat persembahan ini ya Bapak. Kau berkati setiap tangan yang mengelola, Kau berkati supaya boleh menjadi berkat buat gereja-Mu, buat orang-orang di sekitar. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, sudah saatnya kita berpisah. Sebelum kita berpisah, kita mau yakini dulu bahwa di dalam kehidupan kita mau bercahaya, nggak cuman di dalam gereja aja, nggak cuman di sekitar teman-teman kita aja, tapi juga di luar sana. Ketika kita mau di segala kondisi apapun, di dalam di tempat manapun kita mau percaya, kita mau yakini, kita boleh menjadi terang buat teman-teman kita, buat orang-orang di sekitar kita. Kita mau pujikan Bangkit dan Bersinar. Kau Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Salib-Mu Maha sempurna, tebus dan layakkanku. Karena Kau ku bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau
masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Karena Kau ku bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhan. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Mari sebelum kita masuk dalam kesibukan kehidupan keseharian kita berdoa dan kita menyambut berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan Engkau sudah menyertai dan memimpin untuk kami boleh melaksanakan kebaktian pada hari ini. Kami percaya semua boleh kami lakukan karena kemurahan Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Dan sekarang kami akan kembali ke kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan Engkau menuntun dan menyertai kami senantiasa. Sekarang kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, sekarang buka hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.